Hai Sobat Kompas TV, kembali lagi di Klinik Kilat. Metode transfusi darah banyak dilakukan di ragam penyakit. Di antaranya anemia grafis, pendarahan, myelodysplastic syndrome, hingga thalassemia. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 10.000 orang di Indonesia mengalami thalassemia. Bahkan 2.500 bayi dinyatakan mengalami thalassemia setiap tahunnya di Indonesia. Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah yang menyebabkan protein dalam sel darah merah atau hemoglobin tidak dapat berfungsi dengan baik. Kondisi ini dapat dialami mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Thalassemia itu suatu kelainan genetik, di mana terjadi gangguan produksi dari sel darah merah. Penyebabnya itu adalah karena adanya mutasi dari DNA seorang pasien, di mana tidak terbentuk protein yang namanya hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang dihasilkan itu kualitasnya tidak baik dan gampang sekali pecah. Sehingga pasien yang mengalami thalassemia itu akan mengalami gejala-gejala akibat dari anemia sendiri, mudah lelah, lemas, letih, lesu, kemudian juga kuning, dan sebagainya. Thalassemia itu bukan penyakit yang menular. Jadi, karena thalassemia ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena kelainan genetik, maka yang mengalami thalassemia ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki gen thalassemia sendiri. Nah, jika seorang anak lahir dari salah satu orang tua yang memiliki kelainan genetik untuk thalassemia, maka anak yang dilahirkan ini memiliki resiko untuk mengalami thalassemia minor. Tetapi kalau misalnya kedua-dua orang tuanya itu memiliki genetik thalassemia, maka ada kemungkinan anak ini juga lahir sebagai thalassemia yang mayor. Jadi thalassemia minor itu biasanya gejalanya sangat ringan, bahkan kadang-kadang bisa saja tidak bergejala. Jadi pasiennya bisa hidup normal seperti biasa, HB-nya mungkin agak rendah sedikit, tapi dengan berjalannya waktu tentu saja ini akan terkompensasi, jadi orangnya tidak terlalu merasakan keluhan, sudah biasa dengan HB seperti itu. Nah, kemudian kalau thalassemia intermediate, itu adalah thalassemia yang di tengah-tengah. Jadi belum tentu memerlukan transfusi, tetapi kadang-kadang dia memerlukan transfusi darah dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya sedang ada infeksi atau sedang ada sakit tertentu, maka seorang pasien yang mengalami thalassemia intermediate ini memerlukan transfusi darah. Sedangkan kalau thalassemia mayor, ini biasanya adalah thalassemia yang memang mutlak membutuhkan transfusi darah untuk menggantikan HB-nya yang kurang, untuk dibutuhkan sepanjang hidupnya. Jadi thalassemia itu tidak bisa sembuh, itu akan diidap seumur hidup, sehingga penanganan dan salah satunya transfusi darah yang berulang itu juga akan dibutuhkan seumur hidup. Kalau episode sebelumnya kita sudah bahas thalassemia dari sisi dokter. Dan kali ini sudah ada temanku Stani Juwono yang akan berbagi kisahnya terkait thalassemia. Dari usia 8 bulan, Stanley sudah dideteksi mengidap thalassemia. Dan transfusi darah merupakan salah satu cara Stanley bertahan hidup. Oke, kalau tahu thalassemia dari yang diceritakan orang tua aku dari umur 8 bulan ini, aku didiagnosa menderita thalassemia beta mayor, di mana dengan keadaan itu Stanley ini diharuskan untuk transfusi setiap bulan untuk bisa bertahan hidup lah. Itu salah satu cara penanganannya, karena sejauh ini untuk thalassemia belum ada terapi yang 100% bisa menyembuhkan, meskipun kemajuan teknologi sudah sangat pesat dengan adanya BMT atau gene terapi, tapi yang masih paling konsisten dan banyak dilakukan penanganannya adalah transfusi setiap bulan, transfusi darah. Memang sejauh ini belum bisa disembuhkan, 100% sembuh belum ada gitu loh metode yang dengan metode ini pasti sembuh, belum ada. Tapi yang pasti saat ini adalah bisa diberhentikan dan bisa dicegah. Salah satu cara yang paling gampang adalah sebelum kalian menikah dengan pasangan kalian, pastikan untuk melakukan yang namanya premarital check. Biasanya di lab-lab terkemuka udah standar baku lah, udah tahu apa aja yang harus dicek. Nah, dari situ kalian akan tahu kalian itu clean, tidak punya gen pembawa thalassemia sama sekali, atau mungkin
kebanyakan sih ya yang terjadi sekarang adalah teman-teman aku baru bilang mereka adalah thalassemia minor. Nah, kalau thalassemia minor ketemu thalassemia minor, most of the time atau kemungkinan besar, ya hasilnya anaknya akan thalassemia mayor. Nah, untuk menghindari hal itu, ya kalian bisa komunikasikan dengan pasangan kalian. Kalau misalnya tetap pengen punya anak, ya kalian udah tahu resikonya gitu loh. Kalian tahu bahwa anak kalian berpotensi untuk thalassemia mayor. Jangan berpikir cuman, oh satu anak nggak apa-apa. Impact-nya itu besar gitu loh. Karena beban di kalian juga sebagai orang tua harus handle anak thalassemia itu nggak mudah. Sementara seorang anak seperti yang aku alamin nggak mudah juga untuk ngejalaninnya. Jadi ya sebenarnya semua bisa dikomunikasikan sih, sama seperti aku dan istri. Ya kita sebelum menikah udah fix cek darah dulu, premarital test. Setelah tahu Lita bener-bener clean, nggak ada gen pembawa thalassemia, baru aku berani ngajak nikah gitu loh. Dia akan memerlukan transfusi darah seumur hidup. Dan saat ini juga Stanley masih dalam pengobatan dengan terapi kelasi iron. Saya sudah mengenal Stanley lebih dari 10 tahun yang lalu. Kita sudah sama-sama melihat naik turunnya Stanley, termasuk pada saat waktu Stanley mengalami infeksi di kantong empedunya. Jadi pasien-pasien thalassemia mayor kebanyakan memang mengalami penyakit kolelitiasis atau ada batu empedu. Dan pada saat itu memang terjadi infeksi sehingga Stanley harus mengalami operasi pengangkatan kantong empedu. Nah, tapi Stanley itu seorang pejuang thalassemia yang sangat tangguh. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia nggak pernah ngeluh dengan keharusannya dia untuk nginep di rumah sakit untuk transfusi darah secara berkala. Dengan keberadaan aku, orang juga bisa merasa terberkati dengan apa yang aku kerjakan gitu. Meskipun mungkin saat ini impact-nya belum masif, belum terlalu besar, aku berharap hal-hal kecil yang aku kerjakan bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu aja sih.